ini bukan soal Demokrat atau PDIP begitu, ini soal kita bersama begitu. Makanya Pak SB tidak menuduh siapapun di situ, apalagi partai. Nggak ada. Ini kan cara kita mengatur bangsa kita ini. Kita kan bagian dari itu toh. Jadi ini tidak dalam posisi menyalahkan siapapun. Nggak perlu nunjukkan ke segala macam. Kita juga dari bingung. Itu surat buat siapa sih? Jangan dia iseng-iseng aja bikin surat gitu loh. Artinya ini kan lebih rumit lagi. Jadi surat tanpa Adian ini nggak masuk ke substantif, ini nyinyir terus dia. Nggak nyinyir dong. Gue menjelaskan apa yang lo sampaikan. Apalagi penjelasannya ini. Buat siapa, Bang? Penjelasannya kan ini surat tanpa tujuan. Gitu. Ini lebih rumit lagi. Ini surat tanpa tujuan ya sudah nggak apa-apa lah. Mungkin karena kepanikan menjelang pemilu. Kita tanyakan saja. Surat SBY kena sentil Adian, penjelasan Johnson terpatahkan. Ini bagian dari mengingatkan begini loh, ini tahapan sudah jalan. Kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi begitu. Jikapun itu berlaku di pemilu berikutnya lah. Jangan di tengah jalan begini. Kan Demokratnya ribut. Dulu yang mengusulkan Demokrat diputuskan teman Demokrat. Itu dilakukan 4 bulan sebelum pemilu. Sementara ini yang menggugat ini sekarang, itu masih setahun lebih kemarin. Jadi ketika SBY mempertanyakan apa urgensinya, kenapa dulu 2008 pertanyaan yang sama tidak keluar dari dia? Kenapa sekarang dia mempertanyakan? Ini kan aneh. Kalau memang dia sedang berperkara, biarin aja berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nggak perlu bikin surat lagi. Nanti ada surat pertama, surat kedua, berjilid-jilid. Nanti terakhir bikin buku. Jadi buku berikutnya kan. Janganlah. Nggak perlu surat-suratan, menuduh apa segala macam. Nggak perlu. Tiba-tiba berkembang jadi Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa? Jadi kemana-mana. Lalu kalau kita bilang salah satu ketua partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat. Perdebatan ini bermula saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mempertanyakan alasan mengubah sistem pemilu di tengah proses pemilu 2024 yang sudah berjalan. Sepanjang persidangan berjalan di Mahkamah Konstitusi, persoalan ini hampir minim liputan begitulah. Jadi memang minim sekali memang. Kami kawal, Bang. Yang terakhir bahkan ketika Arteria Dahlan, kemudian dari DPR, datang ke MK, semuanya kami liput. Itu makanya ini bagian dari kepedulian lah ini. Kenapa kemudian Pak SB menulis surat itu kemarin dari Yogyakarta. Jadi ini persoalannya di mana sebenarnya, saya bingung. Kan kalau kita lihat arah berpikirnya, kenapa SB harus menulis surat dari Jogja, bicara seperti ini? Lalu Johnson jelaskan, karena kemarin tuh ini sudah masuk perkara, sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, bla 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 bla, tapi minim liputan. Lalu teman-teman TV One katakan kita ngeliput kok. Nah karena minim liputan itulah kemudian SBY tulis surat. Jadi sebenarnya problemnya apa? Persoalannya kalau misalnya banyak liputan di MK, SBY tidak bicara, kan kira-kira begitu. Yang ingin disampaikan. Itu tafsirku, bro. Bukan tafsir, kan gue mengikuti alur logika dan alur kronologi lu tadi gitu loh. Artinya bahwa lebih baik untuk mencegah kegaduhan begini, liputlah apapun itu sebanyak-banyaknya agar SBY tidak nulis surat lagi. Yang repot kan kalau kemudian media tidak meliput, SB tulis surat, kita tertuduh. Media tidak liput, SB tulis surat, kita kemudian dianggap apa, segala macam gitu loh. Bukan. Tertuju kepada legal satu partai. standingnya di situ warga negara Indonesia. Kalau bicara partai, 8 partai termasuk Nasdem, posisi kami itu adalah terbuka sama seperti sekarang. Teman-teman PDIP tertutup. Nasdemnya ada juga, walaupun kemudian Nasdem menyangkal. Itu udah bukan kader kita lagi. Kenapa bukan kader kita? Karena tidak mendaftar secara elektronik. Jadi klasifikasi kader dan tidak kader itu proses pendaftarannya. Ya, jadi awalnya permohonan itu kan diajukan oleh beberapa orang. Satu dari PDIP, yang kedua menyebut dirinya anggota Nasdem. Setelah Kongres kedua, memang kita ada kirim edaran ke seluruh anggota. Dia harus mendaftarkan ulang. Itu sebabnya kita mengirim surat kepada MK bahwa orang ini tidak memiliki kapasitas untuk menyebut dirinya sebagai apapun atas nama Nasdem karena dia bukan lagi anggota. Kalau yang elektronik masuk berarti masih kader, kalau tidak kader. Kira-kira seperti itu penjelasan Nasdem. Tapi bahwa apakah ada PD Perjuangan, Nasdem juga ada kok. Bahwa kemudian Nasdem menyangkal, itu urusan lain. Tapi ada kader Nasdem di situ? Ada. Apakah resmi atas nama partai fraksi? Juga tidak. Tapi membiarkan. Biarkanlah sudah Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mantan presiden bersurat-surat. Karena yang bersurat itu bukan orang lain, tapi mantan presiden. Itu menurut saya cukup punya pengaruh, walaupun saya tidak yakin segampang itu Mahkamah Konstitusi digoyangkan. Dan kedua, jangan melebar ke Harun Masiku, kemana-mana. Nanti kita cerita panjang lebar, bahaya jangan. Perdebatan soal sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup kembali bergulir. Saat ini bermula dari gugatan uji materi terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Pada saat di acara Catatan Demokrasi yang tayang pada hari Selasa 21 Februari 2023 malam, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu sentila surat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana surat tersebut berisi tentang mempertanyakan urgensi penggantian sistem proporsional terbuka menjadi tertutup di pemilu 2024. Adian Apitupulu menjelaskan bahwa SBY mengirim surat karena minimnya liputan media massa soal proses perkara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Mahkamah Konstitusi. Hal ini Adian Apitupulu ungkapkan berdasarkan perkataan politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaun di acara Catatan Demokrasi. Ya, kalau misalnya kronologi yang dia sampaikan Johnson tadi, pertama bahwa sudah ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, tetapi minim liputan. Karena minim liputan dari media massa, SBY bicara. Jadi persoalannya di mana ini? Tanya Adian Apitupulu di Catatan Demokrasi Selasa 21 Februari 2023 malam hari. Kalau banyak liputan media massa di MK, SBY tidak bicara, kan kira-kira begitu? Kan kalau melihat arah berpikirnya Johnson, mengapa SBY menulis surat dari Jogja berbicara seperti ini? Dan lalu Johnson menjelaskan seperti itu, sambungnya mengatakan. Maka dari itu, ia menarik kesimpulan bahwa mengapa SBY tulis surat soal proporsional terbuka menjadi tertutup, karena media massa tidak meliput tidak maksimal persidangan di MK. Kira-kira seperti itulah yang disampaikan Johnson, dan itu bukan tafsir tetapi akan mengikuti alur logika kronologi Johnson, katanya. Bahkan Adian Apitupulu juga menyebutkan artinya media massa harus meliput proses perkara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Mahkamah Konstitusi sebanyak-banyaknya. Hal ini ia katakan agar SBY tidak menulis surat kembali. Yang repotkan kemudian media massa tidak meliput soal itu. Kami PDIP tertuduh. Lalu bila media massa tidak meliput soal itu, kemudian SBY tulis surat, nanti kita PDIP dianggap apa? Itu yang pertama, jelasnya. Nah, yang kedua, kalau dia sedang berperkara, ya biarkan saja berperkara di MK. Ngapain sih lo? Dan diskusi ini tidak perlu masuk pada pokok materi perkaranya. Mengapa? Jangan sampai kita berdiskusi, dia SBY mempengaruhi keputusan. Biarkan saja dengan kemurnian dan pertimbangan hakim MK ini untuk memutuskan. Dan kita percaya MK, sambung Adian menuturkan. Sehingga ia sebutkan tidak perlu surat-suratan dan menuduh macam-macam, karena itu ia menilai tidak perlu. Di samping itu, Adian Apitupulu katakan bila ingin memaparkan tentang Partai Demokrat juga bisa. Bahkan ia juga menyayangkan soal isu perkara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Mahkamah Konstitusi bisa berkembang ke Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa? Jadi kemana-mana isunya. Lalu kalau kita bilang satu-satunya ketua partai yang ditangkap KPK, salah satu maksudnya, salah satu ketua umum partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat. Kata Adian Apitupulu yang dikutip dari TV One. Ketua partainya ditangkap, level Harun Masiku dan level ketua Partai Demokrat pada saat itu beda level gitu loh. Jadi ada tidak ketua partai yang ditangkap KPK karena korupsi? Ada. Partai apa namanya? Ya Demokrat. Sebentar lagi keluar penjara dan sudah pasang baliho dia, sambung Adian Apitupulu menuturkan. Makanya ia mengatakan jangan cerita yang lain-lain dan jangan ingin bersurat. Bersuratlah diam-diam. Bahkan ia katakan jika ingin dipublikasikan bersuratlah ke media massa. Jangan bersurat ke PDI Perjuangan, jangan bersurat ke publik. Kirim saja surat ke media massa. Bilang gini, kita minta liputan dong biar kita nggak bicara. Kalau tidak diliput kita bicara ini. Kira-kira seperti itu, ujar Adian Apitupulu. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun tidak menampik jika pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup memiliki beberapa nilai lebih ketimbang sistem proporsional terbuka. Salah satunya penyederhanaan surat suara. Kalau KPU ditanya lebih pilih proporsional tertutup karena surat suaranya cuma satu dan berlaku di semua dapil, itu diantaranya, kata Hasyim di kantor KPU RI. Situasinya pasti ada kekurangan dan kelebihan, ada keunggulan dan kelemahan.
Kalau sistem di KPU, kalau sistem proporsional data calon tertutup, desain surat suaranya simpel, ujarnya. Namun baru-baru ini Hasyim mengatakan pernyataannya pun tidak berarti mengubah sistem pemilu di tanah air. Dia hanya menegaskan saat ini, Indonesia masih menerapkan sistem proporsional terbuka. Namun jika MK mengabulkan gugatan pemohon uji materi pasal 168 ayat 2, maka pemilu 2024 bisa saja menerapkan sistem proporsional tertutup. Kalau ditolak masih tetap proporsional terbuka, kata Hasyim di kantor KPU RI. Sistem pemilu dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 saat ini tengah digugat ke MK oleh 6 orang karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mereka meminta sistem pileg yaitu proporsional terbuka kembali ke tertutup alias mencoblos parpol saja, sementara caleg terpilih ditentukan oleh partai. Para pemohon mendalilkan bahwa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dengan partai politik. Sejumlah elit politik pun mengkhawatirkan MK akan memutuskan sistem proporsional menjadi tertutup dan dimanfaatkan untuk menunda pemilu 2024.